Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada siang kali ini kita akan berbincang-bincang seputar ngopi. Ngopi, apa tuh ngopi Ji? Ngobrol seputar materi. Ya. Oke. Sebelum memulai percakapan, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Ya nggak sih? Boleh. Ya. Nama saya Ahmad Fauzi. Saya Rizky Budi. Saya Jeffrey Amando. Ya, kami di sini akan membahas tentang prinsip teori kepribadian Alfred Adler. Nah, sebelum memulai percakapan lebih dalam lagi nih, ada yang tahu nggak sih siapa itu Alfred Adler? Tahu sih, saya tahu sih Alfred Adler siapa. Bukannya dia ya ini ya ilmuwan psikologi ya? Di Iya. bidangnya. Betul banget. Kalau menurut saya sih Alfred itu punya beberapa teori ya, teori tentang kepribadian. Cuman kita belum mengenal lebih dekat siapa itu Alfred Adler. Exactly, tepat banget. Jadi Alfred Adler itu adalah seseorang ilmuwan psikologi yang lahir pada tanggal 7 Februari 1870 di kota Vienna, Austria. Oke. Ayahnya itu adalah seorang pedagang gandum dari Hungaria. Nah, pada masa kecilnya, Alfred Adler itu pernah didiagnosa sakit paru-paru. Sakit. Iya, Aku nggak pernah tahu sih. dia itu pernah didiagnosa sakit paru-paru. Makanya ada beberapa pendapat nih, waktu dia kecil, dia itu seseorang yang sakit-sakitan dan lemah. Gitu. Iya, iya. Bahkan pada saat itu dia pernah hampir meninggal Karena penyakit ya? karena penyakit paru-paru itu. Jadi cukup bahaya juga ya sakit Iya. paru-paru ya. Tuh. Nah, sambung nih Ki ke yang kamu bilang tadi. Alfred Adler seorang yang punya banyak teori ya. Iya. Ada beberapa teori kan. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke teorinya, itu ada namanya psikologi individual. Nih, kalau untuk psikologi individual sih, saya punya gambaran umumnya nih Ji. Wah, Dan boleh ini- banget. ini- Gimana Ji? tuh? Alfred Adler tuh dikenal sebagai seseorang yang mencetuskan teori yang berlawanan dengan Sigmund Freud tentang perilaku manusia, karena banyak pandangan Adler yang berbeda banget sama pandangan Sigmund Freud. Akhirnya lah teori itu dikenal dengan psikologi individual. Oh, alah. Berarti bisa disimpulkan ya, kalau misalkan psikologi individual itu terjadi karena perbedaan pendapat Iya, tadi. iya, antara Adler dan Sigmund Freud. Iya, iya. Benar. Nah, teman-teman udah tahu kan jadinya perbedaannya di mana? Sekarang kita lanjut ke teori yang tadinya disebutin sama Rizky. Ada beberapa teori, Ki? Yang saya baca dan saya rangkum dari beberapa buku dan jurnal sih ada 3 ya. Oh, ada 3 teori. Iya, ada tiga teori. Ada 3 Ki. Iya. Bukannya ada lebih. Oh, ada lebih ya. Coba deh, mau denger nih teori dari Iya, coba kamu sebutin deh. Iya. Yang saya tahu ya, ada 3 itu pertama prinsip teori Adlerian. Jadi teori-teorinya Alfred itu disebut teori Adlerian. Yang pertama itu adalah kekuatan yang dinamis di balik perilaku manusia merupakan perjuangan untuk meraih keberhasilan yang superioritas. Yang kedua adalah prinsip teori persepsi subjektif seseorang membentuk perilaku dan kepribadian mereka. Yang ketiga, yang saya tahu yang ketiga ini prinsip teori Adlerian adalah kepribadian berbentuk kesatuan dan konsistensi diri. Dari 3 teori itu ada pengertiannya nggak Ki, kira-kira? Oh, benar tuh. Ada sih beberapa yang saya rangkum. Jadi yang pertama itu kan prinsip dasar dari Adlerian adalah kekuatan dinamis. Jadi prinsip dasar yang dinamis itu semua motivasi menjadi satu dorongan tunggal berjuang untuk meraih keberhasilan yang superioritas. Itu yang pertama. Ya. Kalau Yang keduanya tuh? yang kedua itu prinsip dasar subjektif. Jadi manusia itu berjuang meraih superioritas atau keberhasilan mengganti perasaan yang inferior. Tetapi sikap juang mereka tidak ditemukan oleh kenyamanan namun oleh persepsi yang subjektif. Nah, kalau yang Yang ketiga? itu teori Adlerian yang berbentuk kesatuan atau konsistensi diri. Jadi ketika memilih psikolog individual, Adler itu berharap untuk menekankan keyakinan bahwa setiap orang itu unik. Setiap orang itu unik. Iya, setiap orang itu unik dan punya
prinsip-prinsip kepribadiannya sendiri dan tidak dapat dibagi-bagi dan dilihat. Jadi ada beberapa aspek yang terpisah. Jadi psikologi individual ini menekankan bahwa kesatuan fundamental dari kepribadian dan gagasan, bahwa perilaku itu yang tidak konsisten itu tidak ada. Jadi itu aja sih yang gue tahu. Nih, menurut buku yang aku baca sih ya Ki, Iya. bukannya sampai 6 ya teori Adlerian itu. Oh sampai 6 ya? Iya, Oh, kok nambah lagi nih? makanya Ini yang nih. bener yang mana nih? Oh, Oke, boleh. coba. Tapi yang punya lanjutannya nih. Gimana, ya. Jeff, Oke, ya? ya. Prinsip keempat dari Adlerian itu yang aku baca di buku ya, Iya. adalah nilai dari semua aktivitas manusia Iya. harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. Hmm. Minat sosial sendiri tuh menurut terjemahan Adler agak sedikit menyesatkan ya. Menyesatkan? Iya, Kenapa? karena dari istilah Jerman asli yaitu Gemeinsgefühl, ya susah sih. Oh, iya. Yang mempunyai makna yang tidak dideskripsikan secara sempurna dalam kata atau frasa bahasa Inggris. Iya. Oh, gitu. Nah, Terus minat sosial tuh juga ada sumbernya nih menurut Adler nih. Minat sosial apa aja tuh? ada. Minat sosial tuh berasal dari potensi dalam setiap orang, namun hal ini harus dikembangkan sebelum dapat dijadikan sebagai gaya hidup yang bermanfaat. Dan juga ada pentingnya juga nih minat sosial ini Ji. Iya. Pentingnya tuh minat sosial adalah alat ukur Adler untuk mengukur kesehatan psikologi seseorang, sehingga hal ini bisa dianggap sebagai kriteria tunggal dari nilai manusia. Untuk teori keempat Keren juga ya. ada dong, tapi ada teori kelima nih. Oh, ada lagi. Ada teori yang keenam. Masih ada berarti Ada. Ki. Karena cuma 3 nih yang saya baca nih. Teori kelima tuh prinsip Adler yang kelima adalah struktur kepribadian yang self konsisten berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Gaya hidup adalah istilah yang digunakan oleh Adler untuk menunjukkan selera hidup seseorang. Gaya hidup mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Itu dari gaya hidupnya ya? Dari gaya hidupnya. Terus keren. Gaya hidup juga merupakan hasil interaksi antara keturunan atau bawaan lahir. Oh, itu menurut Alfred Adler Adler ya? itu juga dari keturunan juga bisa. Lingkungan Iya, iya. dan daya kreatif yang dimiliki seseorang Oke. itu bisa mempengaruhi gaya hidup seseorang. Terus prinsip terakhir ya yang aku baca di buku tuh, atau saya bilang prinsip keenam dari teori Adlerian adalah gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif yang ada dalam diri manusia. Kata Adler sih, Adler meyakini bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menciptakan gaya hidupnya sendiri. Jadi setiap orang itu memiliki kebebasan untuk menentukan menentukan gaya hidupnya. Iya, Oke. nggak usah diatur-atur oleh orang lain. Iya, iya. Berarti kembali ke diri sendiri kali ya? Diri Iya, sendiri. Keren, keren. Pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan bagaimana mereka berlaku. Jadi bukan kita menentukan kebebasan juga, kita harus bertanggung jawab akan kebebasan itu juga Ji. Kita harus bertanggung jawab ya. Iya, nggak cuma terima kebebasannya aja. Betul, betul. Ya. Setuju banget. Gitu ya. Terus juga daya kreatif yang mereka miliki membuat mereka mengenal kehidupan mereka sendiri, bertanggung jawab akan tujuan akhir yang mereka ingin capai. Itu 6 prinsip Adlerian, bukan cuma 3 Ki. Oh, Wah, udah Iya, banyak iya. juga nih Iya, ilmu yang kita ilmu dapat ya, ya. kita Iya. Banyak juga nih ilmu yang kita dapat pada obrolan kita pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam perpisahan. Urusan nggak ya? Enggak dong. Nggak. Semoga ada part 2-nya ya. oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.